Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah di sini Bu Kesti dan Bu Dami dalam kondisi sehat. Semoga kalian dan keluarga juga dalam kondisi sehat. Jangan lupa kalau beraktivitas di luar rumah bagaimana? Harus mematuhi protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar apa Bu Dami? Tema 3, subtema 4, pembelajaran 6. Nah, yang akan kita pelajari kira-kira apa saja? Yang akan kita pelajari kira-kira apa saja Bu Dami? Yang akan kita pelajari pada tema 3, subtema 4, pembelajaran 6, kita nanti akan mempelajari masih seputar kegiatan yang kita lakukan pada malam hari, lalu aturan yang ada di rumah yang berhubungan dengan kegiatan malam hari, dan nanti kita juga akan belajar penjumlahan dan pengurangan. Baiklah anak-anak, sekarang kita menuju ke slide berikutnya. Pada pagi hari ini, sebelum kita mempelajari materi nanti yang akan disampaikan oleh Bu Kesti dan Bu Dami, perlu kita ketahui dulu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kira-kira tujuannya apa saja? Mampu menyusun kalimat dengan menggunakan kosakata terkait kegiatan malam hari. Nah, jadi nanti kalian diharapkan bisa menyusun kalimat dengan menggunakan kosakata yang terkait dengan kegiatan malam hari. Lalu yang berikutnya, mampu menunjukkan kebiasaan di malam hari yang sesuai dengan aturan di rumah. Jadi nanti kita juga akan belajar menunjukkan kebiasaan-kebiasaan apa saja yang kita lakukan pada malam hari yang sesuai aturan di rumah masing-masing. Biasanya di rumah itu ada aturannya masing-masing. Setiap rumah mempunyai aturan yang berbeda-beda. Lalu berikutnya yaitu mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Jadi sebetulnya setiap hari yang kita lakukan itu sudah menunjukkan atau sudah mewakili kegiatan tentang penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Itu sudah kita lakukan setiap hari tanpa kita sadari. Jadi pada kehidupan kita sehari-hari itu kita sudah melakukan penjumlahan dan pengurangan. Jadi setiap harinya itu sudah kita lakukan sebetulnya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi yang pertama. Jadi sebentar ya, Bu Kesti ulangi lagi ya sebelum kita ke materi yang pertama. Tujuan kita yaitu mampu menyusun kalimat dengan menggunakan kosakata terkait kegiatan malam hari. Lalu yang berikutnya mampu menunjukkan kebiasaan di malam hari yang sesuai dengan aturan di rumah. Lalu yang berikutnya mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Lalu berikutnya materi kita yang pertama yaitu menyusun kalimat yang terkait dengan kegiatan malam hari. Sebelum kita menyusun kalimat yang terkait dengan kegiatan malam hari, kira-kira beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kosakata yang berhubungan dengan malam hari. Apa saja kira-kira? Ada yang masih ingat?
Apa saja Bu Dani kosakata yang berhubungan dengan malam hari? Nah, ya. Ada yang ingat anak-anak kosakata yang berhubungan dengan malam hari? Kosakata yang berhubungan dengan malam hari kira-kira apa Bu Dani? Itu ada bintang, kemudian ada awan. Kalau malam hari ada bintang, bulan. Nah, jadi kemarin di pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 5, kalau tidak pembelajaran 4, di situ Bu Desi sudah menyampaikan beberapa kosakata yang berhubungan dengan kegiatan malam hari. Misalkan ada bulan, ada bintang, ada kelelawar, ada kunang-kunang, dan sebagainya. Sekarang kita kira-kira akan menyusun kalimat yang terkait dengan kegiatan malam hari. Satu contohnya yaitu dingin. Ya, kosakatanya dingin. Di sini Bu Desi membuat kalimat yaitu udara malam ini sangat dingin. Lalu yang berikutnya ada kosakata menggosok gigi. Adik menggosok gigi sebelum tidur. Lalu yang berikutnya ada belajar. Aku belajar matematika setelah makan malam. Nah, jadi ada beberapa kosakata yang memang ini Bu Desi ambilkan hanya beberapa. Kemarin kan banyak ya. Biasanya kalau malam hari udara dingin, iya. Jadi udara malam ini sangat dingin. Lalu menggosok gigi. Di situ Bu Desi membuat kalimat sederhana saja, adik menggosok gigi sebelum tidur. Lalu belajar. Kata belajar, di situ Bu Desi membuat kalimat yang sangat sederhana saja, yaitu aku belajar matematika setelah makan. Lalu kira-kira dari sekian kalimat, dari 1, 2, 3 kalimat itu ada yang sesuai dengan aturan di rumah apa tidak? Kira-kira sesuai ya. Contohnya kira-kira apa saja yang sesuai dengan aturan yang di rumah dari kalimat ini? Dari kalimat ini mana yang sesuai dengan aturan di rumah kira-kira Bu Dani? Ya. Adik menggosok gigi sebelum tidur. Nah, itu terus apa lagi kira-kira yang sesuai aturan di rumah? Aku belajar matematika setelah makan malam. Nah, itu ada peraturan kegiatan malam hari atau ada kegiatan malam hari yang sesuai aturan di rumah. Dan di sini Bu Desi masih ada beberapa. Nah, di sini Bu Desi masih ada, kalau tadi ada ya, sekarang Bu Desi di slide sebelumnya itu ada dua aturan yang kegiatan malam hari yang sesuai aturan di rumah. Sekarang di sini Bu Desi juga mempunyai lagi kegiatan malam hari yang sesuai aturan di rumah, yaitu gosok gigi sebelum tidur. Sama ya, berarti tadi seperti tadi gosok gigi sebelum tidur. Siapa yang sudah melakukan kira-kira? Nah, ada lagi yaitu berdoa sebelum tidur. Nah, siapa yang sudah melakukannya kira-kira? Apa masih ada yang belum melakukan? Jangan lupa gosok gigi sebelum tidur, berdoa sebelum tidur, itu harus kita laksanakan setiap hari. Lalu ada lagi setelah makan malam belajar. Setelah makan malam belajar atau belajar setelah makan malam. Terus ada lagi yaitu tidak boleh tidur larut malam. Jadi kita tidak boleh tidur terlalu malam. Kira-kira jam berapa untuk anak-anak tidurnya? Jam 8. Ya, mungkin paling malam sekitar jam 8. 10 bisa. Kira-kira setiap hari jam 8 boleh. Tetapi kalau pelajaran belum selesai ya harus diselesaikan dulu. Paling tidak anak-anak jam 9, jam 10 sudah tidur. Berbicara tentang belajar, nanti sebentar lagi kita juga akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan terkait dengan kehidupan
Ini adalah dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita lakukan setiap harinya. Contohnya, Ana membeli 6 pita, ibu membeli lagi 13 pita. Berapa jumlah pita semuanya? Berapa jumlah pita semuanya? Kira-kira caranya bagaimana anak-anak? Caranya yaitu ini dijumlah apa dikurang kira-kira? Dijumlah. Dijumlah, penjumlahannya berarti bagaimana? 6 ditambah 13 sama dengan Berapa? 19. Ya, jadi ini bentuk penjumlahannya. 6 ditambah 13 sama dengan 19. Lalu yang berikutnya. Adik mempunyai 15 kelereng. Kakak memberi 5 kelereng. Berapa jumlah kelereng adik? Nah, sekarang bagaimana caranya? 15 ditambah 5 sama dengan 20. Nah, bentuk penjumlahannya adalah 15, itu tadi kelereng yang dipunyai adik, lalu diberi kakak lagi 5, sehingga kalau dijumlah ada 20. Lalu yang berikutnya setelah kita penjumlahan bisa kita lanjut ke pengurangan. Coba. Yang pertama. Ayah mempunyai 17 buku. Diberikan kepada kakak 5 buku. Berapa sisa buku ayah? Caranya bagaimana? 17 dikurangi 5 sama dengan 12. Pertama, ayah mempunyai buku jumlahnya 17. Lalu diberikan ke kakak 5. Nah, di sini adalah pengurangan. 17 dikurangi 5 sama dengan 12. Lalu yang berikutnya, ada 18 tusuk sate di piring. Tika sudah makan 8 tusuk. Berapa tusuk yang tersisa? Kira-kira ada berapa? 18 dikurangi 8 sama dengan 10. Nah, pengurangannya begini, 18 tadi yang ada di piring, lalu dimakan Tika. Kalau dimakan kan berkurang, sehingga 18 dikurangi 8 sama dengan 10. Baiklah anak-anak, bagaimana? Bisa ya? Bisa, Bu Guru. Bisa ya. Jika kalian memperhatikan dengan baik-baik, insya Allah kalian bisa mengerjakan materi kita pembelajaran 6 kita akhiri di sini. Nanti ditunggu akan di-share tugasnya. Baiklah anak-anak, itu dulu ya. Bu Kesti dan Bu Dami pamit dulu. Besok kita bertemu pada pembelajaran yang lain. Baiklah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.